Halo Dito, Yes, apa sir. kabar? Baik, Bang Nasa, apa kabar? Ya, hari ini gue mau wawancara lo soal film lo yang berjudul World Lost gitu ya. Eh, lo kan di Mondi awalnya masuk banyak kan mostly directing ya, dan itu juga workshop yang special dibikin buat angkatan tua ya, which is ya semua mau lo gitu kan. Gue mau bikin film, ayo workshop langsung gitu kan kayak. Ya. Modelnya Ah, gitu, modelnya bukan kita kelas development kayak sekarang gitu ya. Dulu lo masuknya waktu bener, kita masih kelasnya tuh semua orang bikin film, jadi kayak kun yang mau bener. bikin kita workshop, lo mau bikin kita workshop gitu. Ya. Nah, ceritain dong, ini kan World Lost ini salah satu film lo yang dari banyak film lo yang gue lepas dalam artian di luar workshop lo bikin sendiri. Hmm. Ceritain dong proses bikinnya gimana sih awalnya lo bisa bikin film ini? Oke, biasanya kan kalau gue bikin film itu datangnya dari kelas Mondi gitu, either di apa sih idenya atau dari bahan-bahan workshopnya. Cuma kali ini ini ide dari World Lost ini gue dapetnya tuh dadakan di kereta gitu, Bang. Jadi gue lagi di kereta gitu kan, lagi galau-galau. Sad boy kan emang temanya kan. Galau terus muncul nih ide, terus gue ketik di HP. Cuma pada saat itu gue udah ngedirect beberapa film, dan gue pas itu lagi pengen nyobain divisi-divisi baru. Begitupun sama tim gue, ada Bimo, ada Shay, ada siapa namanya, Revian, sama Ende kan. Kita pengen nyoba yang lebih baru nih gitu. Dan gue ke acting di situ gitu, sekaligus ngedirect, sekaligus scriptwriting juga. Oke. Dan Bimo sama Shay juga di divisi yang barunya gitu. Dan ya pas itu gue gak punya budget apapun. Gue kayak dari yang gue pelajarin di kelas Mondi ya, dari apa Guerrilla Film Production tuh yang diajarin sama Bang Nusa juga. Kita diajarin buat nge-produce film, buat memanfaatkan sumber daya yang kita punya gitu. For example, waktu World Lost, gue make apartemen temen gue dengan tidak membayar apapun selain menjaga silaturahmi berupa menjadikan dia sebagai eksekutif produser. Okay. Karena gue nggak bayar siapapun. Yeah. Gitu. Jadi gue ngejadiin dia salah satu executive producers. Terus ya udah dari situ jadilah film itu yang super simple, yang super singkat. Terus juga was very fun. Oke, itu film itu kan buat gue one of your best ya kalau menurut gue pribadi ya. Kenapa? Karena di situ pertama kali gue lihat lo berani main politik, Tok. Itu bisa nggak lo kasih tahu ke gue itu gimana sih sampai ke kesimpulan bahwa oke, film ini gue akan bikin percintaan, tapi maksud gue kan ya kalau kita ngomong percintaan kan simple ya, sebenarnya klise aja ya, orang mau putus sudah gitu kan. Cuman yang lo bikin kan ini cukup waktu kita konteks film itu ketika jadi sebuah film itu buat gue kuat banget tuh konteks politiknya. Apa keputusannya kayak apa sih sampai ke situ tuh gimana sih ceritanya tuh? gue sebenarnya nggak pernah ada intensi buat kesana, Bang. Karena gue nulis cerita berdasarkan keresahan gue kan. Gue selalu ajarin ke gue kalau kita nulis dari apa yang paling dekat sama kita. Dan begitu pun proses gue pas di World Lost. Cuma di tengah-tengah itu rasanya kalau gue ngomongin hal yang klise kayak soal keresahan laki-laki yang ditinggal sama mantannya dan dia belum bisa move on, dan gue visualisasikan di situ, rasanya kok forgettable ya. Rasanya kok niche gitu, kayak banyak banget orang yang pakai di situ, kayak jadi pop aja gitu. Sedangkan rasanya gue nggak mau ke situ gitu, kayak I was just tired of it. Terus gue sama Bimo mikir, Bimo tuh bantuin gue nulis juga, salah satu anak Mondi juga. Bim, gimana ya supaya bikin ini film beda gitu, karena mau gimana pun menurut gue pribadi, once kita bikin film, kita bikin untuk penonton, kita bikin untuk ditonton. Dan in this context, Worth the Loss memang gue tujukan untuk YouTube, buat Mondi publicize secara umum, free. Jadi kayaknya kali ini gue pengen mikirin audiens juga deh. Gitu. Cuma gimana ya nyari yang bedanya. Terus
ini nggak sengaja banget. Jadi gue waktu itu lagi zaman-zamannya Pilpres kalau nggak salah deh. Pokoknya lagi banyak debat-debat calon presiden gitu kan. Terus gue baca satu media ini, dia bilang ada 2 keluarga yang terpecah gara-gara beda pasangan politik. Dan menurut gue di situ anjing gila ya, ternyata cinta tuh sereceh itu, sedangkan menurut gue nggak sereceh itu. Menurut gue gitu. That's why gue bikin Worth the Loss, karena menurut gue nggak bisa segampang itu kita ngelupain cinta gitu loh. Sedangkan menurut si media itu segampang itu juga gitu. Kayak anjing, keluarga coy lebih major, lebih masif lagi, terpecahkan cuma gara-gara beda pendapat dalam hal politik gitu. Cuma dan itu yang bikin ya itu yang nge-conclude director statement gue gitu. Itu yang bikin gue agak geser sedikit. Oke, gimana kalau kita patahin aja nih ekspektasinya, kita bikin komedi sekalian deh, komedi yang satir gitu, yang subtle aja. Ya udah, maka adalah di film itu gitu, di ya you know. Oke. Nonton. Oke, harus nonton. Iya, emang ada satu Q doang, kecil banget ya. Kecil lah, segini lah. Kecil lah, segini doang beneran. Lu tadi segini doang gitu. Oke. Ini toh apa, gue pengen nanya juga kan, ke waktu itu kita pernah ngebahas sebenarnya. Tapi gue butuh diingetin lagi waktu itu. Sebenarnya kan yang paling susah dalam drama itu kan emang bikin tensinya naik pelan-pelan. Nah, yang lo bikin tuh format dramanya itu nggak sesederhana apa namanya, nggak sederhana flashback atau nggak sesederhana linear biasa gitu. Lo bikin ada cutting yang tiba-tiba cewek ini jadi kayak hantu gitu, masuk ke satu apa ya, kalau kita dalam film kita sebutnya fabula Suzette. Fabula tuh artinya fabula itu ada satu plot yang utuh tentang, misalnya soal di film ini cowok yang beresin barang-barang mantannya gitu ya. Suzette itu kan berarti kan dalam plot itu ada cerita lain yang masuk gitu dan ngisi plotnya gitu. Jadi kayak misalnya ada orang yang ngomong berdua di meja terus cut, seakan-akan kayak ada cerita lain tapi bukan flashback. Kalau flashback kan dia kan biasanya kan ada, kalau flashback kan dia kan kayak nggak maju ya. Flashback itu kan mundur, lihat dikasih ada warna-warna yang beda gitu. Ini kan enggak. Ini kan kayak dia setiap kali lo pegang barang dia keluar tuh hantu perempuan ini gitu. Nah, ini ide ini dari mana toh? Apa dari referensi apa yang lo lihat sampai bikin format kayak begitu Fabulous Suzette itu? Kalau soal format gue nggak terlalu paham ya, karena pada saat itu pada saat gue nulis gue nggak mikirin format gitu. Gue cuma pengen bercerita dari visi gue. Dan menurut gue ketika orang membayangkan sesuatu, imajinasinya ini akan sekuat seakan-akan wujud itu beneran tampak. Itu menurut gue gitu. Karena si karakter Lucky yang gue mainin sendiri ini sangat percaya bahwa si mantannya, namanya siapa ya, anjir lupa gue nama karakternya. Itulah si ceweknya ini. Nama aslinya gue tahu. Yang mainin sama Adinda Mustafa. Si Lucky ini percaya kalau karakter ini muncul sebagai wujud nyata gitu. Dan menurut gue nggak ada salahnya ketika kita nulis script untuk merealisasikan apa yang diimajinasikan. Itu menurut gue. Karena film visual adalah apa yang kita percayai juga. Itu menurut gue. Jadi kayaknya itu yang bikin gue nulis tuh kayak gitu. Itu yang bikin gue memvisualisasikan si wujud perempuan ini, walaupun secara dia tuh ada di situ secara mungkin ada di universe yang lain gitu kan, katakanlah kayak gitu, tidak ada di realita si cerita. Tapi kalau soal format, seingat gue nggak ada, gue nggak punya format, gue cuma nulis aja. Oke, jadi lo nulis, lo bikin kayak begitu based on ya udah ngalir aja gitu ya, maksudnya bahwa film ini tidak ada flashback tapi lebih kepada bayangan-bayangan yang hadir sama tokohnya itu ya, jadi emang oke. Nah, gue pengen nanya sama lo sebagai, waktu itu kan lo kan director baru awal-awal directing ya, dan setelah film apa gue lupa lo jadi aktor. Nah, setelah film itu lo jadi aktor ya kayaknya. Nah, gue pengen tanya dulu, ada dua question terakhir dari gue. Pertama,
dengan pengalaman yang baru sedikit, dengan modal yang baru sedikit, malah hampir nggak ada gitu. How do you manage to direct, act, and write at the same time gitu? Ngaturnya gimana apalagi pas di set? Kan lo director kan pasti punya visi dong untuk shotnya kayak apa, sequencing mau kayak gimana gitu. Nah lo gimana tuh ngedirectnya? Oke. Menurut gue ini adalah benefit ketika kita punya tim kecil. Waktu itu gue syuting cuma sama 5 orang. Dan rasanya nulis, kalau nulis itu adanya di pre-production gitu. Tapi gue rasa challenge-nya justru ada di production-nya, karena di situ gue acting sekaligus ngedirect gitu. Dan yang nantinya juga gue ikut di editing, yang mana gue harus punya visi yang konsisten lah, minimal konsisten gitu pas ada di situ. Cara gue manage-nya, pertama gue punya Astrada. Gue punya Astrada yang udah tahu visi gue. Dan yang kedua gue punya DOP. DOP itu adalah mata gue. Jadi ketika proses itu gue justru malah gue berantemin di pre-production. Gitu, gue berantemin di pre-production. Jadi pas syutingnya semua tuh udah satu kepala. Gitu. Jadi pas syuting gue nggak ngerasa gue harus ngedirect gue sendiri gitu. Karena gue udah punya tim yang bisa ngedirect gue. Gue punya tim yang bisa gue lihat sendiri sebagai directors, termasuk gue sendiri gitu. Memang pas syuting gue bolak-balik ngecek kamera gitu, ngecek ini opsi shotnya kayak gimana ya. Oke, ini adegan kayak gini, gue bayangin, gue balik lagi, boleh retake nggak? Kalau nggak ya nggak usah gitu. Tapi gue pas itu udah memastikan 70% filmnya itu udah selesai di pre-production gitu. Jadi ketika eksekusinya itu udah sesuai yang kita semua omongin gitu. Itu udah teamwork di situ. Gitu. Jadi gue nggak ngerasa gue complicated karena gue ada di beberapa divisi sekaligus sih pas syuting. Kalau ini tuh, ini pertanyaan terakhir di gue ya. Berarti kan itu transisi antara lo director jadi aktor gitu. Yep. Nah, waktu lo acting di film itu, lo kan acting sama Ndre waktu itu masih jadi pacar lo kan, gitu. Itu di situ Belum artinya malah belum. belum Apa udah? pacaran. Belum pacaran. Belum. Oke. Nah, dalam kondisi kayak gitu, maksud gue sekarang kan gimana pun lo udah established sebagai seorang aktor nih sekarang, mau nggak mau lo nggak bisa nolak establishment lo gitu dengan beberapa portfolio yang udah jalan hari ini gitu. Yes. Nah, pertanyaan gue adalah waktu itu ketika lo acting sama orang yang lo kenal lumayan dekat gitu ya, sama sekarang kerjaan lo sehari-hari gitu, apa toh yang berubah toh? Apakah maksud gue gini, secara keaktoran gitu ya, apakah lebih apakah lebih baik kita gimana ya, membangun chemistry itu antara dua karakter ini gitu, nyaman gimana toh? Apa ada nggak yang bisa lo omongin, lo kritisi dalam industri ini di mana mungkin nggak tahu prosesnya kurang kah atau gimana kah gitu? Oke. Tapi yang aman-aman aja ngomongnya ya, santai, yang nggak ganggu kerjaan. Iya, pasti. Ini juga jadi gini, gue diajarin sama Kiva, terus juga sama Mbak Putri juga dari Muni bilang Acting Lab. Gue sempat ikut kelas itu dan gue juga belajar sama Kiva gitu at the same time. Dan setelah belajar sama mereka itu gue jalan beberapa project dan gue baru dapat pakeman yang menurut gue bikin gue secure, bikin gue aman secara keaktoran gitu untuk berakting. Oke, let's say gue main drama romance sama satu perempuan gitu ya, yang memang belum kenal sama sekali, let's say kayak gitu. Mereka ngajarin gue buat kenalan dulu secara personal dan karena menurut mereka dan menurut gue pribadi yang gue setujui gitu ya, chemistry itu nggak pernah bohong sih, mata tuh nggak bohong gitu. Jadi kalau memang belum kenal sebelumnya, gue mengusahakan supaya sekenal mungkin sama dianya, dan gue jadi tahu boundariesnya, dan pastinya consent. Menurut gue tuh consent tuh yang paling penting. Kalau ada adegan yang bersentuhan atau mungkin ciuman atau seks gitu misalnya,
Itu yang penting consent. Nah, consent itu bisa kita dapetin ketika kita udah kenal secara personal menurut gue. Karena ada rasa kenyamanan di situ. Karena kita punya surroundings, kita punya environment yang bikin sama-sama secure untuk melakukan adegan gitu. Jadi bedanya dulu sama sekarang sih, kalau dulu kayaknya pas acting World Lost gue nggak mikirin acting, gue nggak ngerti apa itu acting gitu ya. Cuma setelah belajar sama Mbak Putri sama Sir Kiva, rasanya menjadi penting gitu chemistry yang harus kita build up sama lawan main, dan itu butuh proses yang panjang. Dan itulah yang industri kita tidak punya ya. Gue nggak ngerti deh Bang. Kayaknya gue juga harus tahu dari lo. Itu gara-gara duit atau waktu gitu ya. Gue nggak tahu lah. Ya cuma overall itu adalah circumstances yang kita punya gitu sebagai aktor di Indonesia rasanya. Dan mungkin sebagai director juga gitu ya. Buat punya aktor-aktor yang kita harus ngejeblosin mereka buat dapat chemistry supaya main bagus. Itu butuh waktu pastinya. Cuma gimana caranya supaya dengan waktu yang singkat kita tetap dapat chemistry itu adalah dengan consent menurut gue. Lu pengen ngapain, gue pengen ngapain, gue nggak boleh apa, lu nggak boleh apa, gue nggak mau apa, lu mau apa, itu diomongin semua. Menurut gue itu yang paling penting. Oke. Terus dulu waktu lo acting di World Lost itu lo milih Ende kenapa? Apa? Iya, kenapa lo milih Ende sebagai lawan main lo? Itu jadi gue pertama kali nonton dia tuh pas gue semester 1 itu di filmnya Kurnia tuh, yang apa judul gue lupa. Ada Pokoknya Pak dia Ray, ada yang salah dengan Ray. Ada yang salah dengan Ray. Ya. Ya itu, ada yang salah dengan Ray. Itu gue ngeliat Ende di situ dan gue ngerasa kayak anjing, I gotta make her my actress gitu loh. Kayak gue harus deh main sama dia gitu. Dan gue nggak pernah punya bayangan kalau gue akan main lawan dia, tapi gue pengen ngedirect dia. Kayaknya dia orang yang seru buat didirect. Dan ya disitulah ketemunya, dan kebetulan gue jadi lawan main dia juga gitu, and the rest is history. Oke. And her story juga ya pastinya ya. Kita udah feminis gue, jadi gue harus ngomong gak boleh istri terus. Ada her story-nya dong, gitu. Anyway, thank you Tok. Kayaknya cukup kalau dari gue untuk pembicaraan soal World Lost. Yang pasti sih itu salah satu film Mondi yang paling gue banggain ya Tok. Gue keren banget loh. Kenapa? Karena utamanya adalah kita kan memang di Mondi berusaha untuk bisa menjadikan keterbatasan jadi suatu hal yang jadi keunggulan kita gitu. Dan dan kemarin kan gue baru setiap tahun gue buka kelas neorealisme, itu metodenya sama yang gue ajarin ke lu awal-awal banget, tapi udah lebih matang lah, lebih terstruktur silabusnya gitu. Nah kemarin juga baru kelar nih, kita bakal ngeluarin 3 film neorealis yang kita bikin dalam waktu 2 pertemuan. 3 film sekaligus kita keluarin. Cuman itu intinya sih neorealism lebih kepada cara, kalau dalam keaktoran ya, aktornya memang sudah pakai modal yang dia punya gitu sebelumnya. Let's say bahkan aktornya dituntut untuk tidak acting gitu, karena kan acting terbaik adalah nggak acting kan gitu. Jadi ya udah, jadi apa adanya. Jadi kalau ditanya berapa lama pendekatan ke karakternya, ya dari gue lahir kan gitu. Bisa dong ya, lu nggak ada yang lain tuh pendekatan karakter kayak itu Darmawan selama lo lahir sampai sekarang, nah itu yang lo pakai gitu. Dan kita nggak walaupun secara keaktoran profesional ya itu kurang baik, karena artinya si aktor nggak dikasih karakter untuk dia cari, dia cuma bisa menggali ke dalam aja. Cuman buat gue itu jadi kekuatan ya, apalagi dalam pembuatan film yang buru-buru gitu. Buru-buru dalam artian itu kan, kalau kita ngomong neorealism kan itu kan hadir ketika pasca Perang Dunia Kedua di Italia. Yang dimana semua studio film udah roboh, udah hancur gitu ya, aktor pada bubar, kamera seadanya gitu. Artinya kan ya udah, yang main daripada gue ngelatih aktor jadi orang miskin, mending orang miskin jadi aktor kan lebih gampang gitu. Iya. Dan itu sampai sekarang dipakai kan beberapa kayak film-film Thailand hari ini kan banyak yang misalnya di Beautiful Boxer, seorang petinju Muay Thai itu, Thai boxing gitu ya, berarti jadi aktor, daripada kita melatih aktor yang nggak bisa Muay Thai untuk jadi petinju, kan bakal lama banget kan melatihnya. Akhirnya dibalik kan untuk ngakalin kecepatan itu gitu.
Ya kawan-kawan makasih banget udah dengerin dan nonton. Ini kayak gue bakal upload jadi what we talk about when we talk about deh. Kalian aja. Kurang panjang gak sih bang? Tanggung, lanjutin aja lah. Lanjutin aja bang. Lanjutin aja udah. Iya. Oke, thank you ya Tok. Gue akan lanjutin rekamannya. Bye bye kalian semua. Yes.